Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 22234091, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti Shum MIP. Judul video saya adalah Prinsip Dasar Pengembangan Koleksi. Dalam materi ini ada 5 topik yang akan saya bahas, yaitu tentang A. Pengertian pengembangan koleksi, B. Tujuan pengembangan koleksi, C. Azas pengembangan koleksi, D. Proses dan tahapan pengembangan koleksi, dan yang E. Koleksi perpustakaan. A. Pengertian pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi diartikan sebagai kegiatan di perpustakaan yang melakukan analisis kebutuhan pengguna, menyusun kebijakan pengembangan koleksi, melakukan seleksi bahan pustaka, serta melakukan pengadaan bahan pustaka dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. B. Tujuan pengembangan koleksi. Kegiatan pengembangan koleksi memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Menambah jumlah koleksi atau mengharapkan untuk memilikinya. 2. Memperoleh koleksi yang ditulis oleh pengarang yang populer di kalangan pembaca. 3. Memenuhi kewajiban perpustakaan untuk pencapaian tujuan lembaga. 4. Menambah nilai koleksi melalui pengadaan bahan pustaka yang aktual dan bahan pustaka dasar dalam suatu subjek yang penting. C. Azas pengembangan koleksi. Ada 5 azas dalam pengembangan koleksi, yaitu 1. Relevansi. Dalam melakukan pengembangan koleksi, hendaknya relevan dengan program dari lembaga induknya dan masyarakat secara luas yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan tersebut. 2. Berorientasi pada pengguna. Dalam melakukan pengembangan koleksi, harus lebih ditujukan pada kebutuhan pengguna, sehingga kepentingan pengguna harus menjadi acuan. 3. Kelengkapan. Dalam pengembangan koleksi, tidak hanya buku teks atau koleksi tercetak saja, akan tetapi menyangkut koleksi non-cetak seperti kaset, CD, DVD, dan sebagainya. 4. Kemutakhiran. Dalam melakukan pengembangan koleksi, harus selalu dilakukan pembaharuan koleksi sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi saat ini. 5. Kerjasama. Dalam pengembangan koleksi diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai lembaga perpustakaan atau pusat informasi lainnya. D. Proses dan tahapan pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi menurut IFES 1999 terdapat 6 tahapan, yaitu 1. Analisis masyarakat atau community analysis. Analisis masyarakat sering disebut juga dengan analisis kebutuhan. Dari kegiatan analisis masyarakat ini dapat diperoleh profil pengguna perpustakaan secara lengkap beserta kebutuhan terhadap koleksi perpustakaan. 2. Kebijakan pengembangan koleksi. Dalam kebijakan pengembangan koleksi ini biasanya menyangkut hal-hal yang sifatnya umum, seperti perencanaan pengembangan koleksi yang akan dilakukan, jenis koleksi yang akan dikembangkan, prioritas jenis koleksi yang akan dikembangkan, anggaran yang diusulkan, tim yang terlibat dalam pengembangan koleksi, dan lain-lain. 3. Seleksi atau selection bahan pustaka. Dalam melakukan seleksi ini biasanya menggunakan alat bantu seleksi dan alat bantu verifikasi. 4. Pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka memiliki cakupan yang luas, tidak hanya sekedar pembelian, tapi merupakan sebuah proses luas yang meliputi pemesanan dan pengadaan. 5. Penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu kegiatan penarikan koleksi dari tempatnya atau raknya. 6. Evaluasi atau evaluation. Pengembangan koleksi adapun mengenai evaluasi ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu evaluasi proses yang melakukan evaluasi setiap tahapan dalam pengembangan koleksi, serta evaluasi hasil yang melakukan evaluasi antara tujuan dari kegiatan pengembangan koleksi dengan hasil yang dicapai dalam pengembangan koleksi. E. Koleksi perpustakaan. Soejono Trimo 1985 dan Yuyu Yulia 1993 membagi jenis koleksi perpustakaan, yaitu
1. Karya tercetak. Koleksi tercetak adalah suatu sumber informasi yang disajikan dalam bentuk tercetak. Ada dua jenis koleksi yang termasuk kategori tercetak, yaitu buku dan terbitan berseri. 2. Koleksi karya non-cetak. Karya non-cetak adalah yang dituangkan dalam bentuk rekaman suara, rekaman video, gambar hidup, bahan grafika, dan bahan kartografi. 3. Koleksi bentuk mikro. Koleksi mikro adalah suatu bahan pustaka yang disajikan dalam bentuk film dan penggunaannya harus memakai suatu alat yang disebut microreader. Ada 3 macam bentuk mikro yang sering menjadi koleksi perpustakaan, yaitu mikrofilm, mikrofis, dan mikrofon. 4. Koleksi dalam bentuk elektronik. Koleksi elektronik adalah sumber informasi atau bahan bacaan yang disajikan dalam bentuk elektronik dan pengguna harus menggunakan media seperti komputer, tablet, dan lain-lain. Sekian video presentasi saya mengenai prinsip dasar pengembangan koleksi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.